Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan kita akan menyelesaikan malam hari ini hadis yang berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitannya di dunia, maka Allah akan meringankan untuknya kesulitan-kesulitannya nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa meringankan, mempermudah hutang seorang muslim, maka barang siapa yang meringankan hutang seseorang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan akhirat. Ini sudah kita bahas. Poin yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini yang terakhir kita bahas nih kemarin. Poin yang terakhir, yang keempat, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong, atau selama hambanya dalam keadaan
senang menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin yang keempat ini yang kita akan bahas dengan mengakhiri hadis, bahasan dari hadis ini. Pertama, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentang wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi, ketika hambanya mau menolong saudaranya. Hadis ini atau poin yang keempat ini sebagai kesimpulan dari hadis yang dibahas. Saya ulangi. Poin yang keempat ini sebagai kesimpulan dari bahasan hadis ini bahasan yang sebelumnya. Pertama, meringankan kesusahan. Yang kedua, meringankan orang yang terbelit hutang. Dan yang ketiganya, menutup aib saudaranya. Yang keempat adalah di mana Rasul menyebutkan Allah menolong seorang hamba, di mana hambanya menolong saudaranya. Artinya apa? Poin yang keempat ini adalah kesimpulan dari bahasan sebelumnya karena sifatnya umum. Menolong dalam apa? Dalam sesuatu yang luas. Masuk meringankan. Masuk juga meringankan orang yang terbelit hutang, dan juga masuk di dalam menolong saudaranya dalam urusan kehormatan. Apa itu? Aib. Nah, poin yang terakhir ini ya Rasul menyebutkan sebagai kesimpulan dari hadis sebelumnya. Intinya bahasan ya hadis ini kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Mau menolong hambanya. Kunci pertolongan Allah adalah di mana kita mau menolong hambanya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin ketika memberikan faidah dalam poin yang keempat ini, Allahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Beliau mengatakan dalam hadis ini adalah motivasi untuk semangat di dalam memberikan pertolongan. Ya, pertolongan di sini maknanya luas. Tergantung butuhnya apa, begitu. Tergantung butuhnya apa. Ya, orang butuhnya makan, ya, tapi ya dibantu dengan apa? Ya, dibantu dengan pakaian misalnya. Ya kurang lah. Kenapa? Sekarang waktu butuhannya apa? Kebutuhannya makan. Atau sebaliknya orang yang lagi butuh pakaian dikasihnya nasi goreng. Ya. Nah, udah makan mas pakaian yang saya belum punya. Nah, intinya ya motivasi untuk memberi dan semangat ya dalam pertolongan. Kenapa? Kunci dari kita mendapatkan pertolongan dari Allah manakala kita mau membantu menolong saudaranya. Apalagi kalau orang yang minta pertolongan sudah membawa nama Allah. Ini ya wajib dibantu kalau memang mampu. Yang kedua tidak memberatkan. Yang ketiganya dalam perkara yang dibolehkan bukan yang haram. Jadi kalau disebutkan ketika meminta pertolongan sudah membawa nama Allah, maka di sana wajib untuk dibantu. Dengan syarat apa? Mampu. Yang kedua tidak memberatkan, dan yang ketiga dalam perkara membantu yang dibolehkan. Karena Rasul menyebutkan dalam hadis, man ista'adza ilaikum billahi fa'inuhu.
Atau fa'idhuhu, barang siapa ada seorang yang datang kepada engkau meminta perlindungan. Perlindungan masuk menolong. Minta ditolong untuk dilindungi. Billahi, dengan menyebut nama Allah. Maka Rasul mengatakan fa'idhuhu, maka tolong dia. Wa man sa'ala ilaikum billahi fa'atuh. Dan barang siapa yang datang meminta bantuan kepada engkau dengan menyebut nama Allah, maka bantulah dia. Ya, jadi kalau orang meminta tolong kepada kita, kemudian sudah bawa nama Allah, itu lebih lagi untuk ditolong, untuk dibantu. Misalnya, Pak, saya minta tolong. Saya demi Allah nggak punya uang. Buat makan ini sudah habis uang saya. Demi Allah. Ini sudah bawa nama Allah. Maka wajib. Kapan? Kalau mampu, tidak memberatkan, dan dalam sesuatu yang dibolehkan. Ya. Kenapa ketika dia meminta pertolongan membawa nama Allah, wajib lebih lagi ya Pak, kalau kita mampu dibantu, karena sudah pertama dia sudah mengagungkan nama Allah di situ. Ya. Kemudian yang keduanya, kita itu selama ini sudah ditolong sama Allah. Harusnya ingat maknanya begitu. Gampangnya beginilah. Misalnya jenengan dulu, misalnya ini kan misal. Umur 20 tahun diajak ya, atau umur 20 tahun cari kerjaan susah. Ngalor ngidul ngetan apa? Ngulon. Susah. Jualan ini gagal, jualan itu bangkrut. Ya, kerja yang enggak betah, pindah-pindah sampai umur 28 misalnya. Itu aja masih susah. Gitu. Masih susah. Nah, ketemulah jenengan ketemu teman, entah teman dari mana lah, yang penting kenalan, ya kenalan, namanya A misalnya, ya namanya Fulan misalnya. Gimana sekarang kerjanya? Wah, sampai sekarang saya masih susah, jualan nggak ada yang jalan, kerja juga susah, nggak cukup. Ya sekarang gimana? Ya sekarang ya sama. Sudah ikut saya aja gimana? Ikut kerja sama saya. Nanti saya ajarin. Ya, diajarin dengan ikut teman dengan tadi. Ya, ikut Fulan. Setelah diajarin setahun, 2 tahun, 3 tahun, jenengan sudah punya ya modal, diajarin untuk bisnis sendiri. Bisnis sambil dibimbing, diajarin, ya. Sampai umur 35 tahun jenengan sudah jadi orang. Maksudnya bukan jadi orang biar, maksudnya sudah sukses gitu kan, bukan orang doang mana. Kalau udah orang ya dari sekarang juga sudah ya. Sudah jadi orang sukses mana. Ya. Jarak sekitar 7 tahun sudah sukses. Usahanya jangan lancar. Cabangnya di mana-mana. Sudah buka sendiri. Sudah enggak bareng sama temannya jenengan lagi, sudah dilepas. Setelah 7 tahun ada orang datang ke jenengan. Ya. Pak, saya pengen ikut kerja, Pak. Ya. Pengen ikut kerja, ikut jenengan nih. Usahanya lumayan. Ya. Saya lagi susah. Loh, kamu kenal saya dari mana? Orang tadi ngomong, saya dari Fulan. Fulan ini dulu katanya kenal jenengan. Dia yang dulu ngajari jenengan. Untuk bisnis. Kira-kira jenengan artinya gimana? Mau nolak kan gak enak, betul? Wah, kalau nggak diterima ya saya udang budi nih banyak sama si Anu. Saya begini kan karena dibantu si Anu. Kamu kenal dia? Iya, Pak. Itu teman saya juga, Pak. Ya. Bahkan teman dari kecil, Pak. Ya.
Kenapa kamu nggak ikut dia aja? Enggak Pak, karena dia ya lagi ya sering keluar kota. Ya kalau ikut dia diajak keluar kota, saya pengen yang deket-deket sini aja Pak. Ya udah. Kenapa bisa kita terima? Satu, karena dia sudah membawa nama orang yang sudah berjasa. Dia sudah membawa nama orang yang berjasa sama jenengan. Kalau ditolak gak enak. Ya. Nah, itulah maknanya ketika ada orang yang meminta pertolongan, man ista'ada ilaikum billah, barang siapa yang meminta pertolongan untuk perlindungan atau meminta sesuatu kebutuhannya dengan menyebut nama Allah, maka bantu, maka lindungi. Ya. Kapan? Ketika dia membawa nama Allah. Kenapa? Karena yang paling berjasa untuk kita Allah. Begitu artinya. Manusia paling nunjukin nggak, tapi selama ini yang memberikan nikmat kepada kita siapa? Allah yang ngasih. Dari kapan? Sebelum lahir. Apa iya Ustaz sebelum lahir? Loh iya. Jangan dikira Allah memberikan nikmatnya kepada kita setelah lahir. Sebelum lahir pun sudah dikasih. Ketika jenengan masih di mana? Di rahim, di perut. Ya. Siapa yang ngasih makan ketika itu? Yang ngasih asupan gizi siapa? Allah yang ngasih. Loh kan yang ngasih orang tua, Ustaz. Orang tua makan. Iya makan, tetapi yang menyalurkan, menyambungkan sari-sari itu masuk ke janin, bayi yang ada di perut siapa? Orang tua udah nggak nyampe. Sudah bukan ranahnya. Orang tua cuma masukin ke mulut doang. Tapi yang nyambungin dari sari-sari itu masuk ke janin siapa? Allah. Itu masih di rahim, perut. Ketika keluar, ya, ketika keluar udah lahir ke dunia, jenengan nanti ya butuh mata, dikasih mata. Padahal kita nggak pernah minta, betul? Dari sini yang pernah doanya minta mata, angkat tangan. Nggak ada kan? Allah kasih gratis. Ketika lahir pengen bisa mendengar, Allah kasih telinga mendengar. Sampai sekarang umurnya berapa tahun? 60 tahun. Nikmat gak kira-kira? Nikmat. Dikasih nafas. Dari sejak lahir sampai hari ini gratis. Ya, di rumah dapat nafas, di masjid dapat nafas, di kantor dapat nafas, di masjid sampai kerja dapat nafas, ngaji dapat nafas. Saking tenangnya nafasnya, tenang banget ternyata tidur. Ada ya, saking nafasnya tenang itu. Ya, ada begitu. Bayangkan kalau seandainya salah satu nikmat ini nafas kita ini bayar, ngontrak, nyewa, sanggup kita bayar? Sebulan nafas 10 juta. Sebulan. Kita harus berapa tahun kita hidup? Bayar nafas itu. Setahun 10 juta. Setahun 120 juta. Iya enggak? 120 juta. Dengan hidup sudah berapa lama? Misalnya 60 tahun lah. Umumnya 60 tahun. 120 juta kali 60. Berapa jawab? Ya banyak kok. Yang ahli matematika nih mana? 120 juta kali 60. Berapa itu ya? Hah? 7,2 miliar. 7,2 miliar ya, Pak. Itu satu loh. Satu nafas. Bagaimana dengan nikmat yang lain? Matanya belum, telinganya dengar belum, lisannya belum, giginya belum. Itu yang nampak, tangannya belum, jarinya belum yang ada di perut. Ada usus halus, ada usus buntu, ada usus kecil, ada usus besar, ada jantung, ada paru-paru, ada liver. Bayangkan.
Makanya Rasul mengatakan, kalau idza sta'adza billahi, ya, idza sta'adza ilaikum billahi fa'aiduhu. Ketika ada seorang yang meminta tolong kepada engkau atau meminta suatu kebutuhannya dengan bawa nama Allah, ingat, bantu dia. Ya kan? Kenapa? Karena Allah yang paling jasa sama kita. Wong tadi cuman orang bantu nunjukin atau kita diajak kerja aja kemudian kita sudah cukup. Kita berutang budi nggak? Berutang budi cuman ngajak kerja loh padahal. Itu artinya jemaah. Ya, jadi hadis ini menerangkan kepada kita ya motivasi untuk memberi pertolongan. Ya, apalagi kalau orang itu minta pertolongan sudah membawa nama Allah. Ya. Maksudnya biar kita sadar, oh ya, selama ini Allah yang memberi. Ya, kalau kita orang aja disebutin namanya aja kita, oh ya ingat dulu dia baik sama saya. Bagaimana kita melupakan Allah yang memberikan nikmat? Kemudian yang kedua, Syekh Abdul Muhsin beliau mengatakan, karena setiap pertolongan pasti akan mendapatkan balasan. Karena setiap pertolongan pasti, disebutkan pasti. Allahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu, Allah akan memberikan pertolongan. Itu pasti. Entah pertolongan apa, itu urusan Allah yang ngasih. Tapi enggak gratis. Saat saya pernah minjemin uang itu, ngutangin. Kok saya mau utang orang kok gandel susah, apalagi nyari utang kok susah Ustaz. Katanya kalau nolong orang nanti dibantu, ditolong. Mana saya ini utangnya Pak? Banyak. Dulu saya waktu kaya sering utangin, kok sekarang saya yang susah-susah amat cari utang. Jadi yang namanya pertolongan Allah itu nggak harus utang nanti dikasih utangan lagi, bukan. Ya. Tetapi pertolongan Allah itu bisa di dunia atau nanti di hari kiamat. Atau di dunia dan hari kiamat, dua-duanya. Atau ketika di dunia enggak, Allah pasti akan apa? Allah pasti akan nolong kapan? Di akhirat. Jadi enggak ada yang gratis, maknanya begitu. Allah pasti balas. Ya. Mungkin di dunia utangnya banyak, belum bisa bayar, tapi Allah memberikan apa? Ya pertolongan yang lain. Sehat badannya. Itu bukan pertolongan Allah sehat badannya. Betapa banyak orang habis-habisan uangnya karena kurang sehat. Mungkin aja Allah kasih pertolongan yang lain apa? Istrinya ya baik, nurut, begitu. Ada nggak orang uangnya banyak, tapi istrinya nggak nurut? Banyak. Ya, yang ada ngeyel mulu, ngelawan mulu. Atau mungkin anaknya rajin, ibadah, nurut, berbakti. Itu pertolongan Allah juga. Banyak orang itu punya harta, tapi anaknya udah nggak bisa diatur. Lu bener. Ya. Bener. Ya. Walaupun mungkin dia papanya itu kerja di luar dihormatin. Ya. Punya jabatan. Ya. Tapi belum tentu anaknya itu apa? Seperti yang di luar dalam menghormati, belum tentu. Ya, pernah ada yang ngadu di saya, Ustaz, gimana Ustaz ini? Ya, orang punya jabatan. Ya. Seorang aparat curhat, Ustaz, di mana anak saya ini SMA, bener banget Ustaz. Ya, gak bisa diatur lawan, terus gimana Ustaz? Udah capek saya Ustaz. Ya, ada seperti itu, putus asa, padahal di luar dihormati. Ya, jadi pertolongan Allah itu enggak selalu namanya uang, enggak. Ya. Jadi setiap pertolongan pasti akan mendapatkan balasan. Allahu fi aunil abdi makana abdu fi auni akhihi. Kemudian juga dilanjutkan oleh Syekh Al-Syekh namanya, ya. Balasan terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan yang terbaik itu dari Allah. Makanya kalau kita membantu orang, berbuat baik sama orang, jangan mengharap dia baik sama kita. Kalau kita membantu orang, memang
Kalau kita, harapan orang itu kan kalau kita baik sama dia. Ya. Kalau dia baik, itu harapan kita, kan begitu. Tapi kan nggak setiap perbuatan baik kita, nolongnya kita, dibalas dengan pertolongan yang sama. Itu kan nggak setiap seperti itu. Bantuan dibalas dengan seperti itu, enggak. Kalau kita baik sama A, kita nolongin Fulan. Fulan kok baik sama kita? Ya, nggak apa-apa, bagus. Gitu. Berarti apa? Ya, harapannya dia juga baik. Tapi kalau seandainya kita harapannya dia baik sama kita dengan pertolongan yang kita lakukan, itu maka kita banyak sakit hati. Alias baper. Apa bapernya, Pak? Ya. Apa bapernya? Iya, sakit. Iya. Ya. Seorang suami sudah tanggung jawab ke anak istrinya. Siang malam pontang-panting untuk kerja. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saking semangatnya gitu kan. Harapannya suami itu kan istrinya baik, anaknya baik. Kalau baik, alhamdulillah. Tapi kan belum tentu suaminya pontang-panting siang malam kerja, anak istrinya baik, belum tentu. Maka kebaikan kita, harapannya itu Allah yang balas. Kalau dia, anak istri kita baik, alhamdulillah. Kalaupun enggak, Allah enggak buta, Allah enggak tuli, Allah pasti balas, gitu artinya. Jadi enggak setiap perbuatan baik kita itu harapannya dari orang yang kita perlakukan baik, enggak. Malah nanti betapa banyak perbuatan baik kita, tapi balasannya tidak sesuai dengan harapan. Betul? Nah itu. Makanya beliau mengatakan balasan terbaik dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan terbaik itu dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dari manusia malah kita akhirnya sering sakit hati. Ya, istri sudah baik ke suaminya, ngurusin semua kebutuhan dan keperluannya, tapi suaminya nggak peduli, nggak perhatian. Ya. Kalau harapan dari berbuat baiknya istri biar suami baik, nanti akhirnya banyak Banyak ya sakit hati. Coba yang pertama ingat, karena memang Allah perintahkan. Nah, begitu. Begitu pula ketika kita membantu orang. Maka yang pertama bukan nanti mereka biar baik sama kita. Ya. Jangan membantu orang itu akhirnya niatnya NPWP. Nomor piro wani piro, begitu. Nomor piro wani piro, alias nyoblos. Tapi niatkannya jangan begitu dulu, biar Biar dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau niatnya itu akhirnya sakit hati. Jadi kasih enggak milih saya kamu. Lah begitu. Ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan dalam menjelaskan hadis tadi, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Pertolongan dalam hadis ini bersifat umum. Yaitu pertolongan apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Ya. Yang dibutuhkan oleh manusia. Baik kebutuhan yang kecil atau yang besar atau yang sangat besar. Umum. Apapun kebutuhannya. Ya, apapun kebutuhannya. Baik kecil atau besar. Walaupun turingan, ya, di jalan, ya, lihat ada apa? Oh, ada duri, ada paku, atau ada ya kayu yang menghalangi, ambil, taruh di mana? Ya, dia buang. Ingat, perbuatan baik sekecil apapun disebutkan umum, maka itu juga mendatangkan pertolongan Allah. Ada ojol, gitu kan, itu yang lewat, gitu kan, nanya, Pak, maaf Pak, ini nama alamat ini sebelah mana ya Pak? Jenengan tahu nih, cuman agak belok-belok, begitu kan? Oh sebentar, tunggu, saya ambil motor. Dianterinnya ngikut belakang saya. Ini mas, semuanya mas. Seneng gak dia? Mungkin kalau ditunjukin malah mungkin karena agak belok-belok gitu kan mungkin mumet.
Pokoknya gampang mas, jenengan lurus saja, itu mentok belok kiri. Ya, setelah kiri nanti lurus ada pertigaan. Pertigaan ambil yang kanan nanti gang pertama masuk, mentok belok kanan, rumahnya yang ujung kiri. Masih ingat? Walaupun seperti ini kan aslinya ringan. Ya, ringan. Tapi buat ini pertolongan, jemaah. Ya, nah, di jalan, di pinggir jalan ada orang, ya, dorong motor. Kadang kan kita, mungkin kita enggak dengan kita, mungkin saya juga termasuk. Ya, cuek aja kan begitu. Coba sekali-kali berhenti, maaf Pak, kenapa mau didorong? Oh ini kan macam-macam. Ada yang banyak bocor. Nah kalau ban bocor kita nggak bisa nambal ya minimal nunjukin. Nah, bocor itu depan ada sebentar lagi itu ya Kirjan ada ya ada bengkel. Ada juga yang bensinnya habis, nggak punya duit. Ada seperti itu jemaah. Betul. Bensinnya habis mas. Saya mau pulang sih duit saya udah nggak punya, udah habis bener-bener. Ada pun cuman 10.000 belinya ke sana jauh harus didorong. Ya. Atau duitnya ada, tapi kan untuk beli jauh dorong. Ya. Dan di sini aja saya belikan. Ya. Bisa belikan pakai duitnya dia kalau ada. Ya. Atau sudah kalau apalagi kalau nggak punya uang, ya udah belikan sekali pakai uang kita mungkin 20.000 ya. Masukin botol ke situ lagi. Masya Allah. Buat kita mungkin biasa, tapi buat dia luar biasa. Ada orang bayar, ya macam-macam membayar di tempat-tempat apa pelayanan umum, ya membayar ini atau ngurus apa, entah KTP, entah itu SIM, entah bayar apa lah. Orang kalau yang belum biasa tuh bingung. Tengok nih kemana. Kalau kita tuh maaf, jenengan mau ngurus apa? Oh mau ngurus bayar ini. Oh jenengan ke kiri dulu itu ada tempat ya pendaftaran. Nanti dari situ ya ada tiketnya. Jenengan tunggu di sini. Nanti namanya dipanggil. Oh dipanggil datang yang situ. Nanti ke situ udah bayar ya nanti ada arahan dari sana. Oh gitu iya. Nih sini daftar dulu. Seneng gak kira-kira? Senang. Barangkali amalan ini yang kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Ya. Jadi jangan kita pikir perbuatan baik yang kita lakukan itu sia-sia, nggak ada. Jangan kita pikir perbuatan pertolongan kita, kebaikan kita kepada orang lain itu sia-sia, itu nggak ada. Di sisi Allah itu nggak ada yang gratis. Caranya bagaimana Allah menolong itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Jadi harapan yang pertama Allah menolong. Maka kunci pertolongan Allah kita mau memberi apa? Pertolongan. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan, ya, pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan di dalam kebaikan dan takwa. Jadi enggak setiap pertolongan. Yang pertama dari kebaikan dan kebutuhan. Ya, orang minta utang, orang butuh pakaian, orang lagi susah. Atau pertolongan dalam bentuk takwa urusan akhirat. Diminta untuk ngisi pengajian. Punya ilmu jangan pelit. Itu urusan takwa. Begitu. Ya. Jangan pelit. Ya. Apalagi urusannya mikirnya apa? Mikirnya, sana gak dapat apa-apa. Jangan. Allah nanti Allah pasti akan membalas. Jangan sampai akhirnya yang diukur adalah harta. Ya, sampai ada saya pernah diceritain. Ya dari teman pengurus pengajian dia manggil salah seorang ustadz. Ya, manggil salah seorang ustadz nih. Itu DP jadinya aja itu, DP transfer jadinya belum ngisi itu 15 juta. 15 juta. Belum ngisi itu. 15. Cuman oke-nya 15 juta. Ya. Jadi pertolongan di sini bukan hanya saja dalam urusan duit tapi juga dalam ketakwaan, dalam urusan akhirat.
ya, menyampaikan hadis Nabi, ya, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Dan mungkin barangkali ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, mungkin kita kurang peduli sama orang. Mungkin bisa jadi. Entah dalam apa, bisa aja. Ya. Karena apa? Tidak ada yang gratis. Kita berbuat buruk, itu pasti ada balasannya. Kita berbuat baik, pasti ada. Ya. Nah, jadi apa? Itu jamaah. Nah, kita sebutkan nih. Dalam Al-Quran Allah katakan surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Surat apa? Al-Ma'idah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam keburukan. Pak, saya minjem motornya, Pak. Penting banget nih, Pak. Mau kemana? Mau maling saya. Lah, pinjemin motor mau maling. Ya nggak boleh. Ini keburukan dan apa? Dosa. Ya. Pak, saya minta rokoknya lah. Seler aja ini. Kecut banget ini. Kasih nggak ini? Kasih nggak? Rokok. Ada tulisannya di situ kan. Jadi apa? Dalam apa? Dalam kebaikan dan takwa. Ya. Jadi bukan dalam. Kemudian juga yang kedua mampu. Tolong Pak, saya selama ini ngontrak terus Pak. Puluhan tahun. Minta tolong Pak, itu rumahnya jenengan buat saya Pak. Lah ya ini ya rumahnya satu-satunya. Ya diminta ya nggak bisa. Nanti saya tinggalnya di mana? Ya, masa di sawah. Nggak bisa. Ya tadi motor. Itu motornya jenengan buat saya. Bener saya butuh banget ini untuk kerja. Nah, saya juga motor cuma satu, itu buat kerja, buat nganter anak, nganter beli ini, beli itu. Loh gimana kalau diminta cuma satu? Ya, kecuali motornya satu, ingin banyak, beda lagi kan. Ya, uangnya banyak, begitu kan. Udah, kamu beli aja. Ya, nih saya bantu. Ya, bantu orang kan nggak harus sesuai harga motor, nggak harus. Kamu punya duit berapa nanti saya bantulah. Ya 200.000, 300.000 nggak apa-apa. Yang penting kan bantu. Ya sesuai kemampuan maknanya begitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan menolong orang. Kita lihat nih hadisnya nih. Keutamaan menolong di dunia dan akhirat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Dari jalan sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "Anna rajulani ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala." Pernah ada orang yang datang ke Rasul. Datang ke Rasul. Dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, manusia seperti apakah yang paling Allah cintai? Kemudian Rasul, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah? Dan amalan apakah yang paling Allah cintai? Kita lihat nih. Orang datang ke Rasul, nanya. Apa pertanyaannya? Satu, orang yang kayak apa? Orang seperti apa? Dan amalannya seperti apa yang paling dicintai Allah? Orangnya dan perbuatannya. Dua-duanya, orangnya dan perbuatannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Anfa'uhum linnas. Orang yang paling manfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi. Dan amalan yang paling dicintai, ya, amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau memberi kebahagiaan kepada seorang muslim. Nah, memberi kebahagiaan, nyenengke orang, gitu maknanya. Apa nyenengke? Nyenengin, memberikan kebahagiaan kepada orang.
dalam sesuatu yang baik tentunya. Sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan. Orang datang butuh apa, itu yang dibantu. Orang nggak tahu ilmu, diajari ilmu. Orang nggak bisa sholat, diajari sholat. Ya. Orang apa? Ya, ngutang, dikasih utang. Orang kesusahan, dibantu kesusahannya untuk apa? Diringankan. Memberikan kebahagiaan seorang muslim. Nggak cuma di situ. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqtadi anhu dainan. Atau engkau meringankan dalam hutangnya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Meringankan bisa seperti ya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya. Ya, itu namanya meringankan. Atau meringankan mengasih tempo. Ya. Atau kamu baru mampunya berapa bayarnya? Sudah, sisanya nanti. Itu juga meringankan. Atau sudah kamu saya kurangi setengahnya. Ya. Kapan kamu mampu bayar? Intinya memberikan keringanan kepada orang yang ya kena ya belitan hutang. Ya, jadi apa? Maka memberikan keringanan. Au tatradu anhu ju'an, atau memberi orang yang lapar, ngasih makan orang yang lapar. Ya, ngasih makan orang yang lapar. Ini tadi loh, orang tadi nanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Ngasih makan orang yang lapar. Ya. Kadang di jalan-jalan, ya kita kan nggak tahu orang-orang yang seperti itu, atau mungkin belum makan, belum apa, kita nggak tahu. Apalagi yang susah hidupnya, nggak mau minta-minta. Ada orang yang ya beda, orang yang kerjaannya apa minta-minta, beda. Ada orang yang aslinya susah tapi nggak mau minta-minta, ada. Nah, orang begini ini yang harusnya lebih diperhatikan. Ya. Masih orang yang ya bagi-bagi makanan. Kemudian Rasul mengatakan wala an amsyiyah, dan sungguh aku berjalan ma'a akhin li fi hajatin aw ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Ya. Yakni Masjidil Madinati syahran. Dan aku, kata Rasul, membantu keperluan saudaraku. Membantu keperluannya. Tolong ini saya mau minjem ya motornya, ya misalnya ini istri mau lahiran, atau minjem motornya ini mau jemput saudara, macam-macam sesuai kebutuhan. Sungguh aku ketika berjalan untuk membantu keperluan saudaraku, ya keperluan apapun. Apa kata Nabi? Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran. Itu lebih aku senangi, lebih aku cintai dari aku iktikaf di masjidku ini. Di masjid mana? Nabawi. Syahron, sebulan. Aku bantu orang yang lagi butuh sesuai kebutuhannya apa. Kemudian aku bantu sampai selesai, sampai dia paham, sampai dia selesai kebutuhannya. Itu lebih jauh, lebih aku cintai dari iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Itu yang ngomong Rasul. Sebulan. Bukan 10 hari. Bukan 10 hari. Orang kan ngomong iktikaf 10 hari kan ya. Ini sebulan. Dan bukan di masjid apa? Bukan di Masjid Baitul Salam. Di Masjid Nabawi. Gitu loh. Yang keutamanya jelas. Jauh lebih lebih besar dari masjid yang lain. Rasul mengatakan, aku membantu menolong saudaraku sesuai kebutuhannya. Lebih aku senangi, cintai daripada aku iktikaf. Iktikaf kan nggak cuma tidur doang. Ya, ya, bukan cuma pindah tidur. Ya. Iktikaf itu kan baca Quran, berzikir, sholat, ya doa. Itu isinya iktikaf. Lebih aku sukai bantu orang, menolong orang sesuai kebutuhannya dari aku iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ini kata Rasul, ya. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Ya.
Kemudian Rasul mengatakan, barang siapa yang dia mampu untuk menahan dari amarahnya, maka Allah akan menutup auratnya. Walau sya'an yumdiya amdahu mala Allahu qalbahu amna. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin, dan barang siapa yang berjalan untuk membantu keperluan saudaranya hatta asbataha, sampai selesai, asbatahu Allahu azza wa jal qadamahu ala sirati yauma tazilu fihi aqdam. Dia barang siapa yang membantu saudaranya untuk menyelesaikan kebutuhan keperluannya, ya, sampai dengan selesai, maka Allah akan menetapkan kakinya nanti pada hari kiamat ketika menyeberangi sirat, di mana ketika itu banyak kaki-kaki yang tergelincir, terpeleset dan masuk ke neraka. Ya, kapan dapatnya? Hari ini mumpung masih hidup. Ya, hari ini mumpung masih hidup. Ya, kenapa jamaah? Karena harapan kita tentunya selamat mendapatkan pertolongan, baik di dunia dan di akhirat. Nah, kunci mendapatkan pertolongan Allah itu terbaik di dunia dan akhirat. Kapan kita mendapatkan? Manakala kita di dunia membantu orang lain. Kalau sudah meninggal sudah nggak bisa membantu orang. Ya, kalau sudah meninggal sudah nggak bisa membantu orang. Ya, dikisahkan, ya, seorang, ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib yang namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, disebutkan, ya, qala Zainul Abidin min muqtasilil mayyit. Jadi ceritanya beliau itu setiap malam itu sering membantu orang-orang yang kesusahan. Membawain gandum, kalau sekarang beras lah, begitu, dipanggul, taruh di sana di depan, tok-tok, ya, ini buat jenengan, orangnya keluar, dia sudah pergi. Ya, nanti sekian, jadi keliling, keliling. Ini orang ini habis sepekan, nanti sepekan lagi dikirim lagi, sana langsung kirim, sampai suatu ketika jemaah, ya, ketemu maling, ya, orang bantu orang susah, ketemu maling, ya, akhirnya Pak malingnya ini ditimpakan gandumnya nggak kuat, mau diminta kemudian nih kalau mau nih, ya kan, ketimpa nggak kuat, kemudian minta pertolongan, ya, ketika ngelihat ternyata Zainal Abidin, ya, masih cucu dari, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan demikian. Akhirnya orang maling ini ngelihat, oh ternyata orang mulia. Akhirnya, kamu jangan cerita-cerita. Kalau yang manggul malam hal seperti ini saya. Janji kamu ya, janji Pak. Akhirnya dibawalah gandumnya. Suatu saat Zainal Abidin ini ketika meninggal dunia, orang yang memandikan itu takjub. Takjubnya apa? Di pundaknya itu sampai gosong jemaah. Ini kenapa? Jadilah pemikiran, kenapa? Ya, orang kan ngapalah, kalau bahasa kita mungkin begitu. Kosong ngapal. Ternyata karena orang yang sudah meninggal, maling ini udah tobat. Ya, ngomong, demi Allah. Ya, karena banyak setelah orang ini meninggal, orang-orang yang susah tadi kok biasanya ada yang ngirim, nggak ada gitu loh. Buka pintu biasanya sudah ada yang ngirim, ini nggak ada. Kemudian diceritakan bahwa ketahuilah orang yang selama ini bantu ngirim-ngirim tengah malam, manggul-manggul itu Zainal Abidin. Dan orangnya sudah meninggal dunia. Dan gak ada yang tahu kecuali yang maling tadi. Ya, tadi dia ngomong pun sudah orang yang, ya, bantu ini Zainal Abidin sudah meninggal dunia. Nah, itulah, ya, di dalam ya, salah satu kisah tentang bagaimana, ya, orang-orang yang soleh kali itu mereka membantu tanpa adanya yang niatan dunia, tetapi mereka membantu menolong orang lain, harapannya mendapatkan pertolongan di dunia dan di hari kiamat nanti. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat. Selesai hadis ini, kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang dengan bahasan hadis yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.